Pernahkah kamu menyadari bahwa api yang paling terang seringkali padam dengan cepat? Hari ini kita akan membahas mengapa tidak semua awal yang menggembirakan berujung bahagia, terutama dalam hubungan. Saat kita mengadopsi pola pikir stoik, penting untuk mendekati hubungan baru tidak hanya dengan antusiasme, tetapi juga dengan kewaspadaan dan perspektif yang jernih. Kita akan membahas 12 tanda awal yang mungkin menunjukkan bahwa sebuah hubungan tidak dibangun untuk bertahan lama. Dari sudut pandang stoik, hubungan yang langgeng didasarkan pada lebih dari sekadar kegembiraan awal, mereka memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Mengabaikan tanda-tanda ini bukan hanya soal menghadapi sedikit masalah di masa depan, tetapi juga tentang memahami apa yang benar-benar membuat hubungan bertahan dalam jangka panjang. Tetaplah bersama kami saat kita menjelajahi tanda-tanda ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana stoicisme bisa membimbingmu dalam cinta dan kehidupan. Mari kita mulai dan belajar bagaimana melihat lebih jauh dari sekadar kegembiraan untuk menemukan hubungan yang sejati dan abadi. Nomor 1, hubungan yang hanya dipicu oleh gairah. Jika hubunganmu hanya didorong oleh gairah atau nafsu yang kuat, kemungkinan besar hubungan itu tidak akan bertahan lama. Gairah bisa sangat menggembirakan, memberikanmu rasa semangat dan membuatmu merasa hidup. Namun, jika ikatanmu hanya berdasarkan momen-momen penuh gairah, kamu membangun fondasi di atas sesuatu yang sementara. Menurut filosofi stoik, hubungan yang kuat seharusnya berakar pada nilai-nilai yang lebih dalam, seperti saling menghormati, pengertian, dan kepercayaan. Bayangkan gairah seperti api, awalnya membara dengan terang dan menghanguskan segalanya di sekitarnya. Namun, ketika bahan bakar api itu habis, nyala apinya mulai pudar, meninggalkan hanya sisa-sisa. Ketika semangat awal itu mulai memudar, mungkin kamu akan mendapati tidak banyak yang tersisa untuk menopang hubunganmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam dan mencari substansi. Sebuah hubungan yang langgeng dibangun di atas lebih dari sekadar momen-momen penuh gairah, itu dibangun dari keputusan sehari-hari untuk saling peduli, mendukung, dan tumbuh bersama, bahkan ketika situasinya tidak se-exciting sebelumnya. Bayangkan dua orang yang bersama karena ketertarikan yang sangat kuat. Mereka menghabiskan setiap momen bersama, merasakan semangat yang luar biasa, tetapi tidak pernah membahas mimpi, ketakutan, atau tujuan hidup mereka. Mereka tidak membangun persahabatan atau memahami satu sama lain dengan dalam. Seiring waktu, ketika kegembiraan awal mulai memudar, mereka mulai melihat kekurangan satu sama lain dengan lebih jelas. Tanpa ikatan yang lebih dalam, mereka akan perlahan-lahan menjauh. Inilah skenario klasik di mana hubungan yang hanya didorong oleh gairah pasti akan memudar. Ingat, orang-orang stoik percaya pada moderasi dan keseimbangan. Mereka akan menyarankan bahwa meskipun gairah adalah bagian yang indah dari cinta, itu tidak boleh menjadi satu-satunya alasan. Hubungan yang berkelanjutan melibatkan navigasi antara suka dan duka bersama, berlandaskan saling menghormati dan memahami. Jika kamu mendapati dirimu dalam hubungan di mana gairah adalah satu-satunya yang menyatukan kalian, mungkin sudah saatnya untuk merenungkan apakah hubungan itu benar-benar sejalan dengan nilai dan kebutuhan yang lebih dalam. Cara stoik adalah dengan merangkul refleksi ini, melepaskan apa yang tidak mendukung kebahagiaan dan kesejahteraanmu dalam jangka panjang. Nomor 2, kamu tidak merasa bebas menjadi dirimu sendiri. Hubungan yang tulus dan langgeng dibangun di atas fondasi keaslian dan saling menghormati. Di awal hubungan, wajar jika kamu ingin menunjukkan versi terbaik dari dirimu. Kamu mungkin berusaha untuk mengesankan pasangan dan bahkan menekan beberapa aspek dari kepribadianmu yang kamu rasa mungkin tidak mereka suka. Ini adalah hal yang biasa dan dialami banyak orang. Namun, jika kamu terus-menerus merasa perlu menyembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya demi menjaga kedamaian atau mendapatkan persetujuan pasangan, itu adalah tanda merah bahwa hubungan ini mungkin tidak akan bertahan. Menurut prinsip stoik, menjadi jujur pada diri sendiri sangat penting untuk hidup yang memuaskan. Orang-orang stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin berasal dari hidup selaras dengan nilai dan kebajikan kita, bukan dari berpura-pura menjadi orang lain. Jika kamu berada dalam hubungan di mana kamu merasa harus menyembunyikan keunikan, pendapat, atau perasaanmu karena takut dengan reaksi pasangan, berarti kamu tidak hidup dengan autentik. Hubungan semacam ini dibangun di atas fondasi yang rapuh karena kurangnya pemahaman dan penerimaan yang tulus. Misalnya, bayangkan kamu sangat menyukai suatu hobi, tetapi pasanganmu menganggapnya sepele atau tidak penting.
Untuk menghindari konflik, kamu berhenti membicarakannya atau bahkan menyerah sepenuhnya. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan rasa tidak puas karena kamu merasa kehilangan bagian dari dirimu hanya untuk membuat orang lain bahagia. Ini bukanlah gambaran hidup stoik atau hubungan yang sehat. Sebuah hubungan seharusnya mendorongmu untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan memaksamu untuk menyusut atau mengorbankan identitasmu. Dalam jangka panjang, berpura-pura menjadi orang lain tidak dapat dipertahankan, itu melelahkan dan akhirnya akan menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Yang lebih penting, ini tidak adil bagi dirimu dan pasanganmu. Mereka tidak benar-benar mengenalmu, dan kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk mencintai dirimu yang sebenarnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik terkenal, bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap dirimu sendiri. Ini berarti kamu harus memahami orang lain tetapi tetap jujur dan autentik terhadap diri sendiri. Dalam sebuah hubungan, kebijaksanaan stoik ini berarti menjadi terbuka dan tulus dengan pasanganmu. Jika sebuah hubungan ingin bertahan, itu harus menjadi ruang di mana kedua pasangan merasa bebas untuk mengekspresikan diri sepenuhnya dan dengan jujur. Jika kamu merasa terpaksa mengenakan topeng dan menyembunyikan siapa dirimu, itu adalah tanda bahwa hubungan ini mungkin tidak dibangun untuk bertahan lama. Sebaliknya, carilah hubungan di mana keaslian dihargai dan kamu didorong untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Itulah jenis hubungan yang sejalan dengan prinsip stoik dan memiliki potensi untuk benar-benar berkembang. Jika kamu telah mengikuti hingga sejauh ini dan merasa konten ini bermanfaat, kami ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah dengan mengatakan, "Jadilah diri sendiri," untuk memberitahu kami bagaimana konten ini berdampak padamu. Umpan balikmu sangat berarti dan membantu kami membuat konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas dukunganmu. Mari kita lanjutkan. Nomor 3, pasanganmu sering tidak responsif. Dalam setiap hubungan, komunikasi adalah fondasi yang mengikat semuanya bersama. Ini adalah jembatan yang menghubungkan dua individu, memungkinkan mereka untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman. Namun, ketika satu pasangan sering tidak responsif, hal itu menciptakan celah di jembatan tersebut, membuat sulit untuk mempertahankan koneksi yang sehat. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Jika pasanganmu jarang terlibat atau tidak merespons kebutuhanmu, ini mungkin sesuatu di luar kendalimu. Bayangkan mencoba berbicara dengan seseorang yang tampak selalu teralihkan, tidak tertarik, atau tidak tersedia. Kamu berbagi tentang harimu, kekhawatiran, dan impian, tetapi yang kamu terima hanyalah anggukan setengah hati atau keheningan. Kekurangan keterlibatan ini bisa sangat mengecewakan, membuatmu merasa tidak dihargai dan sendirian dalam hubungan. Dari sudut pandang stoik, ini adalah indikasi jelas bahwa pasanganmu mungkin tidak menghargai hubungan ini sebanyak kamu. Orang-orang stoik mengingatkan kita untuk melihat kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Jika upayamu untuk berkomunikasi selalu direspons dengan ketidakpedulian, mungkin saatnya menerima bahwa hubungan ini tidak sekuat yang kamu harapkan. Komunikasi yang sehat dalam hubungan bukan hanya tentang memenuhi standar tertentu, tetapi tentang memastikan kedua pasangan merasa didengar dan dihargai. Kamu harus merasa yakin bahwa kebutuhan dan kekhawatiranmu diakui dan ditangani. Ketika hal itu tidak terjadi, itu bisa menunjukkan masalah yang lebih dalam. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan dan reaksi kita sendiri, bukan pada tindakan orang lain. Jika pasanganmu tidak responsif, penting untuk mempertimbangkan apa arti ini bagi kesejahteraanmu. Apakah kamu tetap dalam hubungan yang tidak lagi bermanfaat, berharap akan ada perubahan yang mungkin tidak akan datang? Pertimbangkan sebuah pasangan di mana satu pihak selalu memulai percakapan, merencanakan kegiatan, dan mencoba terhubung secara emosional, sementara pasangan lainnya bersikap pasif atau acuh tak acuh. Meskipun pihak yang aktif berusaha menjaga koneksi yang bermakna, kurangnya respons dari pasangan mereka perlahan-lahan merusak fondasi hubungan. Situasi ini menggambarkan ketidakcocokan dalam usaha dan keterlibatan. Sesuai prinsip stoik, sangat penting untuk mengenali ketidakseimbangan ini dan tidak terikat pada hasil. Terkadang, meskipun dengan niat dan usaha terbaik kita menemukan bahwa sebuah hubungan tidak cocok. Orang-orang tumbuh dan berubah, dan kadang perubahan itu mengarah ke arah yang berbeda. Ini bukanlah kegagalan, tetapi bagian alami dari kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf stoik Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu orang,
tetapi penilaian mereka tentang peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, keyakinan bahwa sebuah hubungan harus bertahan selamanya bisa menjadi sumber penderitaan yang tidak perlu. Sebaliknya, kenali tanda-tanda tersebut dan buatlah kedamaian dengan kemungkinan bahwa hubungan ini mungkin tidak akan bertahan. Rangkul kebijaksanaan orang Stoik dengan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan, pikiran, dan kesehatan emosionalmu sendiri. Ingat, sebuah hubungan adalah kemitraan, dan jika satu pasangan terus-menerus tidak hadir, mungkin saatnya untuk melangkah pergi, bukan karena kemarahan atau kekecewaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap dirimu dan jalanmu ke depan. Nomor 4, kamu tidak menyukai teman-teman mereka. Ada pepatah yang terkenal, burung yang sejenis berkumpul bersama, dan dalam konteks stoisisme, pernyataan ini memiliki kebenaran yang mendalam. Teman-teman kita sering kali mencerminkan siapa diri kita, menunjukkan nilai, keyakinan, dan prioritas kita. Orang-orang Stoik percaya bahwa orang-orang yang kita kelilingi memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan membimbing keputusan kita. Jika kamu sering merasa tidak sejalan dengan teman-teman pasanganmu, ini bisa lebih dari sekadar benturan kepribadian, ini bisa jadi tanda bahwa ada perbedaan yang lebih mendasar antara kamu dan pasanganmu. Bayangkan kamu berada di sebuah acara dengan teman-teman pasanganmu, dan kamu melihat bahwa percakapan mereka berfokus pada gosip, pencapaian yang dangkal, atau bahkan perilaku yang kamu anggap tidak etis. Jika kamu menghargai integritas, kedalaman, dan interaksi yang bermakna, suasana ini kemungkinan akan membuatmu merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini bukan hanya soal tidak menyukai teman-teman mereka, ini adalah sinyal bahwa pasanganmu mungkin memiliki minat yang sama, atau setidaknya tidak melihat masalah dengan nilai-nilai tersebut. Seiring waktu, perbedaan yang halus namun signifikan ini bisa merusak fondasi hubunganmu. Stoisisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan apa yang ada dalam kendali kita dan menyelaraskan tindakan kita dengan kebajikan. Jika kamu berada dalam hubungan di mana kamu merasa terus-menerus terputus karena teman-teman pasanganmu mewakili nilai-nilai yang bertentangan dengan milikmu, penting untuk melangkah mundur dan merenung. Misalnya, jika teman-teman pasanganmu selalu terlibat dalam drama atau penipuan, sementara kamu menghargai kejujuran dan ketenangan, ketidakcocokan ini bisa menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan. Kamu mungkin mulai mempertanyakan karakter pasanganmu dan merasa terasing karena perbedaan nilai tersebut. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kemitraan ini sejalan dengan idealmu dan memberikan kontribusi positif dalam hidupmu. Jika kamu menyadari bahwa itu tidak, ingat bahwa stoisisme mendorong kita untuk bertindak dengan keberanian dan kebijaksanaan. Lebih baik menghadapi ketidaknyamanan meninggalkan hubungan yang tidak cocok sekarang daripada menderita ketidakbahagiaan jangka panjang dalam hubungan yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu. Dengan melakukan itu, kamu membuka diri untuk menemukan hubungan yang benar-benar mendukung perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu. Nomor 5, pasanganmu mengadopsi semua minatmu. Dalam filosofi Stoik, individualitas dan pertumbuhan pribadi sangat dihargai. Hubungan yang sehat, menurut Stoicisme, tumbuh dari keseimbangan antara kebersamaan dan menjaga identitas unik masing-masing. Ketika kedua pasangan membawa minat, hobi, dan hasrat mereka ke dalam hubungan, mereka memperkaya kehidupan satu sama lain tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Namun, jika pasanganmu mulai mengadopsi semua minatmu dan tampak mencerminkan segala hal yang kamu lakukan, ini bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Dari sudut pandang Stoik, penting untuk memiliki pengendalian diri dan kekuatan batin. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak boleh terlalu bergantung pada hal-hal eksternal, termasuk orang lain, untuk kebahagiaan atau rasa harga diri kita. Jika pasanganmu mengadopsi semua minatmu, ini mungkin menunjukkan bahwa mereka terlalu bergantung padamu untuk identitas dan kepuasan mereka. Ini bisa mengindikasikan kurangnya kesadaran diri atau kepercayaan diri, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Bayangkan setiap kali kamu mengungkapkan minat baru, pasanganmu segera ikut serta dan meninggalkan hobi atau hasrat sebelumnya. Awalnya, ini mungkin terasa menyenangkan atau sebagai tanda kedekatan yang mendalam, tetapi seiring waktu, ini bisa menjadi menyesakkan. Kamu bisa merasa seolah-olah pasanganmu tidak membawa diri mereka yang autentik ke dalam hubungan. Hal ini tidak hanya memberi tekanan padamu untuk menjadi sumber kebahagiaan mereka, tetapi juga menghalangi mereka untuk mengalami pertumbuhan pribadi dan eksplorasi, yang sangat penting untuk kehidupan yang memuaskan. Misalnya,
Jika kamu suka hiking dan tiba-tiba pasanganmu yang sebelumnya tidak tertarik dengan aktivitas luar ruangan mulai ikut setiap pendakian dan terus-menerus membicarakan perlengkapan trekking, ini bisa jadi tanda mereka ingin menyenangkanmu atau merasa kehilangan tanpa bimbinganmu. Perilaku ini, meskipun terlihat tidak berbahaya, dapat menyebabkan kebosanan dan stagnasi dalam hubungan. Karena kurangnya gairah dan variasi yang tulus. Dari sudut pandang Stoik, penting untuk menjaga keseimbangan. Hargai momen dan minat yang dibagi, tetapi juga dorong satu sama lain untuk mengejar hobi dan tujuan pribadi. Sebuah hubungan di mana kedua pasangan percaya diri dengan siapa mereka dan apa yang mereka cintai lebih mungkin untuk berkembang. Mendorong pasanganmu untuk menemukan dan mengembangkan minat mereka sendiri tidak hanya mencegah hubungan menjadi monoton, tetapi juga memastikan bahwa kalian berdua tumbuh sebagai individu yang berkontribusi pada kemitraan yang lebih hidup dan tahan lama. Jadi, jika kamu melihat pasanganmu mengadopsi semua minatmu dan tampak kehilangan diri mereka dalam proses tersebut, penting untuk mengadakan percakapan terbuka. Dorong mereka untuk menemukan dan mengikuti hasrat mereka seperti yang kamu lakukan. Setelah semua, hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dan individualitas jauh lebih mungkin untuk bertahan daripada yang di mana satu identitas terhapus oleh yang lain. Nomor 6, pasanganmu mengabaikan pendapatmu. Saling menghormati adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat dan langgeng. Dalam filosofi Stoik, rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain adalah komponen penting dari kehidupan yang bermoral. Ini bukan hanya tentang setuju sepanjang waktu, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bisa memperkuat hubungan jika ditangani dengan hormat dan pengertian. Namun, jika pasanganmu secara konsisten mengabaikan pendapatmu, ini menunjukkan masalah yang lebih dalam dari sekadar perbedaan pendapat. Bayangkan kamu dalam hubungan di mana setiap kali kamu mengungkapkan pikiran, pasanganmu hanya menggelengkan kepala atau mengalihkan topik seolah-olah apa yang kamu katakan tidak penting. Mungkin kamu mengusulkan mencoba restoran baru, tetapi pasanganmu langsung menolak tanpa mempertimbangkannya. Atau, ketika kamu menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu, mereka dengan cepat menganggapnya tidak penting atau tidak rasional. Tindakan ini bukan hanya soal selera atau preferensi yang berbeda, ini mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap sudut pandangmu. Dalam istilah Stoik, orang bijak memahami nilai dari perspektif yang berbeda dan pentingnya kerendahan hati, serta menyadari bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban. Pasangan yang baik akan terbuka untuk mempertimbangkan pendapatmu dan bersedia terlibat dalam diskusi yang bijaksana, meskipun mereka tidak selalu setuju denganmu. Keterbukaan ini adalah tanda penghormatan dan mengakui bahwa kedua pasangan memiliki sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Sebaliknya, jika pasanganmu selalu percaya bahwa mereka yang selalu benar dan mengabaikan perspektifmu, perilaku ini dapat merusak fondasi hubunganmu. Seorang Stoik akan melihat ini sebagai tanda kesombongan dan kurangnya kebijaksanaan, yang merupakan sifat yang merugikan bagi siapapun yang berusaha hidup dengan bermoral. Perilaku semacam ini menunjukkan ketidakseimbangan mendasar dalam hubungan di mana suara satu pihak lebih dihargai daripada yang lain. Sebuah hubungan yang penuh kasih dibangun atas tindakan pertimbangan dan pengambilan keputusan bersama. Ini tentang bergiliran, berkompromi, dan kadang-kadang membiarkan pasangan memilih film atau menentukan lokasi kencan. Tindakan-tindakan kecil ini adalah perekat yang mengikat hubungan bersama. Namun, jika pasanganmu selalu membuat keputusan, mendominasi percakapan, dan memaksakan pandangannya tanpa menghargai pendapatmu, ini menunjukkan kurangnya rasa hormat yang signifikan terhadapmu sebagai mitra yang setara. Pada akhirnya, hubungan di mana satu pasangan mengabaikan pendapat pasangan lainnya akan kesulitan untuk bertahan. Tanpa rasa hormat, tidak ada kemitraan yang sejati, dan tanpa kemitraan, hubungan menjadi sepihak, yang akhirnya mengarah pada kebencian dan ketidakpuasan. Pendekatan Stoik terhadap hubungan menekankan kesetaraan, saling menghormati, dan pengertian, mengenali bahwa kedua pasangan harus merasa dihargai dan didengar. Jika keseimbangan ini hilang, mungkin saatnya untuk menilai kembali apakah hubungan ini sejalan dengan nilai-nilai yang ingin kamu jalani. Jika kamu masih bersama kami sangat menghargai pendapatmu. Bagikan pemikiranmu di komentar atau cukup ketik, "Saya menghargai kesetaraan," jika ini terasa relevan bagimu. Umpan balikmu sangat berharga dan memotivasi kami untuk membuat lebih banyak video. Mari kita lanjutkan. Nomor 7, kamu mentolerir kesalahan mereka, tapi mereka tidak mentolerir milikmu. Dalam setiap hubungan,
Menghadapi ketidaksempurnaan satu sama lain adalah hal yang tak terhindarkan. Tidak ada yang sempurna, dan setiap pasangan pasti memiliki keunikan dan kelemahan masing-masing. Namun, ada perbedaan besar antara mengakui kekurangan tersebut dan terus-menerus mengkritiknya. Jika kamu menemukan bahwa pasanganmu cepat menunjukkan kekurangan kecilmu tetapi enggan melihat atau mengakui kesalahan mereka sendiri, perilaku ini lebih dari sekadar kritik, ini adalah tanda kurangnya rasa hormat dan adaptabilitas, kualitas yang sangat penting dalam hubungan yang langgeng. Dari sudut pandang Stoik, setiap hubungan harus dibangun di atas saling menghormati dan memahami. Stoik mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu reaksi dan sikap kita. Dalam konteks hubungan, ini berarti menerima kekurangan satu sama lain dengan kesabaran dan kebaikan. Bayangkan situasi di mana kamu selalu memaafkan keterlambatan pasanganmu, menganggapnya sebagai kekurangan kecil. Namun, saat kamu melakukan kesalahan kecil, seperti lupa membeli sesuatu di toko, mereka merespons dengan frustrasi dan kemarahan. Kurangnya pengertian timbal balik seperti ini adalah tanda bahaya. Ini menunjukkan bahwa pasanganmu mungkin tidak menghargai hubungan tersebut dengan cara yang sama seperti kamu atau tidak memiliki kedewasaan emosional untuk melihat di luar kebutuhan dan kekurangan mereka sendiri. Menurut prinsip-prinsip Stoik, hubungan yang sehat memerlukan kedua belah pihak untuk menerima dan bekerja sama dalam menghadapi ketidaksempurnaan. Ini tentang mengakui bahwa tidak ada yang sempurna dan memilih untuk saling mencintai meskipun ada kekurangan. Jika pasanganmu tidak bisa memberikan pengertian yang sama padamu, itu adalah indikasi jelas bahwa hubungan ini tidak seimbang atau tidak berkelanjutan. Hubungan yang dibangun hanya dengan toleransi sepihak cenderung runtuh karena kurangnya fondasi rasa hormat dan penerimaan yang sejati. Dalam jangka panjang, hubungan di mana hanya satu orang yang bersedia berkompromi dan menerima kesalahan pasangan tanpa mendapatkan hal yang sama sebagai balasan akan gagal untuk bertahan. Ini bukan sekadar tentang toleransi, tetapi tentang saling menghargai dan mengembangkan kedewasaan emosional. Jika hal ini tidak ada, lebih baik berpikir ulang tentang masa depan hubunganmu. Nomor 8, pertengkaran yang konstan. Dalam setiap hubungan, perbedaan pendapat adalah hal yang tak terhindarkan. Dua orang yang bersatu pasti memiliki perspektif dan ide yang unik. Hubungan yang sehat dibangun atas kemampuan untuk mengatasi perbedaan ini dengan saling menghormati dan memahami, serta menemukan kesamaan dan berkembang bersama. Namun, jika kamu menyadari bahwa setiap percakapan berakhir menjadi debat panas atau kamu dan pasangan tidak bisa lebih dari 1 atau 2 hari tanpa perselisihan serius, ini lebih dari sekadar masalah kecil, ini adalah tanda bahaya. Dalam Stoicisme, ketenangan pikiran dan stabilitas emosional sangat penting. Pertengkaran yang konstan, terutama tentang hal-hal sepele, seringkali mencerminkan kurangnya kedamaian dalam hubungan. Misalnya, jika setiap hal kecil menjadi medan pertempuran, apakah itu tentang film yang akan ditonton, cara menghabiskan akhir pekan, atau cara melakukan pekerjaan rumah, kemungkinan besar kedua pasangan terlalu terikat pada pandangan masing-masing tanpa keinginan untuk berkompromi. Ketika dua orang terus-menerus bertikai, ini menunjukkan masalah yang lebih dalam, ketidakcocokan. Alih-alih harmoni, akan ada ketegangan dan ketidaknyamanan. Konflik yang berkelanjutan dapat menguras emosi dan menghalangi kedua individu untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang seharusnya dibawa oleh sebuah hubungan. Bayangkan saja, bangun setiap pagi dengan tahu bahwa ada kemungkinan besar akan terjadi argumen. Bagaimana kamu bisa merasa tenang atau menjadi versi terbaik dari dirimu dalam lingkungan seperti itu? Hubungan yang dipenuhi dengan pertengkaran konstan ibarat lautan yang bergelora, tidak peduli seberapa terampil pelautnya. Jika perahunya tidak dibangun untuk menghadapi gelombang, pada akhirnya ia akan terbalik. Demikian pula, jika sebuah hubungan terus-menerus dihantam konflik, ia mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Stoik mengingatkan kita untuk memilih pertempuran yang benar-benar penting dan mencari ketenangan. Jika hubunganmu kekurangan fondasi ini, penting untuk merenungkan apakah ini adalah jalan yang tepat untukmu. Ingat, sebuah hubungan seharusnya menjadi sumber dukungan, bukan perjuangan yang konstan. Jika kamu menemukan bahwa pertengkaran lebih sering terjadi daripada momen-momen damai, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan apakah tetap bersama sejalan dengan nilai-nilai dan kesejahteraanmu. Nomor 9, masalah kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Ketika kepercayaan hilang, hubungan yang kuat sekalipun bisa runtuh. Dalam Stoicisme,
Kepercayaan berkaitan erat dengan kejujuran. Kita harus jujur tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Jika kita terus-menerus meragukan pasangan atau mereka mencurigai kita, dasar hubungan itu mulai rapuh, seperti rumah yang dibangun di atas tanah yang goyang, yang pasti akan runtuh. Coba ingat kapan kamu merasa tidak yakin dengan niat seseorang. Apakah itu membuatmu stres atau cemas? Ketidakpercayaan dapat menjadi sumber ketegangan yang konstan, menimbulkan ketidakamanan dan kesalahpahaman. Pendekatan Stoik mendorong kita untuk mencari kejelasan dan kebenaran, melakukan percakapan yang sulit tetapi perlu dengan pasangan kita. Ini bukan tentang menuduh atau menyalahkan, tetapi tentang menciptakan hubungan di mana kedua orang merasa aman dan dipahami. Bayangkan sepasang kekasih di mana satu pihak menyimpan rahasia tentang keberadaan mereka atau kebiasaan keuangan. Pihak yang lain merasakan ada yang tidak beres dan mulai merasa gelisah. Alih-alih langsung menghadapi masalah, mereka mungkin mulai mengintip atau mempertanyakan setiap tindakan, yang justru menyebabkan lebih banyak kecurigaan dan konflik. Situasi seperti ini merusak kepercayaan, dan tidak lama kemudian, kedua pasangan merasa lebih seperti lawan ketimbang tim. Cinta sejati, menurut Stoik, melibatkan komitmen mendalam untuk terbuka, bahkan ketika kebenaran sulit untuk dihadapi. Ini tentang memiliki keberanian untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sulit. Jika kita tidak jujur satu sama lain, kita justru membangun dinding daripada jembatan, menciptakan jarak daripada kedekatan. Tanpa kepercayaan timbal balik, sebuah hubungan menjadi medan perang keraguan dan ketidakpastian, dan dalam lingkungan seperti itu, cinta tidak dapat tumbuh. Hubungan yang tahan lama memerlukan komitmen kedua belah pihak untuk jujur dan terbuka, membangun kepercayaan brick by brick, dengan kesabaran dan perhatian. Hanya dengan cara itu, mereka dapat menciptakan ikatan yang mampu bertahan dari berbagai ujian dan tantangan seiring berjalannya waktu. Nomor 10, mereka menyembunyikanmu. Dalam filosofi Stoicisme, kejelasan dan kebenaran sangat penting. Jika seseorang menyembunyikanmu, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Seorang Stoik berpendapat bahwa transparansi adalah fondasi dari hubungan yang kuat. Kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk sesuai dengan gambaran ideal pasanganmu atau memaksakan hubungan jika mereka tidak benar-benar tertarik. Pertimbangkan ini, apakah pasanganmu lebih suka tinggal di rumah daripada pergi bersamamu? Apakah mereka rahasia tentang lingkaran sosialnya atau menghindari membagikan detail tentang hubungan kalian dengan orang lain? Perilaku ini mungkin tampak kecil, tetapi bisa jadi pertanda sesuatu yang lebih dalam, ketidakberanian untuk sepenuhnya berkomitmen. Misalnya, bayangkan kamu berkencan dengan seseorang yang tidak pernah memperkenalkanmu kepada teman atau keluarganya. Rasanya kamu adalah bagian dari hidup mereka, tetapi hanya di bayangan. Dari sudut pandang Stoik, ini adalah tanda ketidakseimbangan. Jika seseorang benar-benar menghargaimu, mereka akan menunjukkan itu dengan terbuka dan tanpa ragu. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang besar, pernah berkata, "Jangan buang waktu lagi berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang pria baik, jadilah satu." Kebijaksanaan ini juga berlaku dalam hubungan. Jangan buang waktu mencoba meyakinkan seseorang untuk berkomitmen atau menjadi pasangan yang kamu inginkan. Jika setelah sekian lama kamu masih merasa tidak yakin tentang posisi kamu dalam hubungan ini, itu bisa menjadi tanda jelas bahwa hubungan ini tidak berkembang seperti seharusnya. Dalam Stoicisme, kita belajar bahwa ketenangan pikiran adalah hal yang utama. Hubungan yang diselimuti rahasia dan ketidakpastian tidak sejalan dengan ketenangan ini. Oleh karena itu, milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran dan pertimbangkan untuk melanjutkan hidup, meskipun itu mungkin sulit. Nomor 11, waktu yang buruk. Waktu bukan hanya soal jam dan kalender, itu adalah kekuatan yang bisa membentuk jalan hidup dan hubungan kita. Dalam Stoicisme, konsep ini sangat terkait dengan prinsip memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Seringkali, waktu dalam sebuah hubungan berada di luar kendali kita, dan menyadari hal ini penting untuk menjaga ketenangan pikiran dan kejelasan. Pertimbangkan sebuah hubungan dengan perbedaan usia yang signifikan, misalnya 30 tahun. Meskipun ada perasaan yang tulus, perbedaan ini bisa menimbulkan tantangan. Pasangan yang lebih tua mungkin mencari stabilitas dan komitmen, sementara yang lebih muda mungkin ingin menjelajahi hidup. Ketidaksesuaian tahap kehidupan ini bisa menyebabkan frustrasi dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dari perspektif Stoik, situasi ini membutuhkan kebijaksanaan dan pertimbangan. Jika kedua belah pihak tidak bisa mengubah keadaan hidup mereka,
hubungan ini mungkin tidak bertahan. Ini bukan soal kurangnya usaha atau cinta, tetapi tentang menerima bahwa waktu tidak mendukung. Begitu juga, pikirkan ketika dua orang berada di titik yang berbeda dalam perjalanan pribadi atau profesional mereka. Satu mungkin sudah mapan dalam karir dan siap memulai keluarga, sementara yang lain masih mencari jalur karir atau mengeksplorasi minat yang berbeda. Dalam hal ini, tujuan dan prioritas mereka tidak sejalan. Menurut ajaran Stoik, perbedaan seperti ini bisa dianggap sebagai hal-hal eksternal yang berada di luar kendali kita dan harus diterima. Jika keinginan satu orang untuk stabilitas berbenturan dengan kebutuhan yang lain untuk eksplorasi, hubungan itu bisa menghadapi masalah. Namun, tidak semua masalah waktu bersifat permanen, beberapa mungkin sementara dan dapat diselesaikan dengan kesabaran dan pemahaman. Tetapi ketika jelas bahwa perbedaan ini tidak mungkin teratasi dalam waktu dekat, mungkin bijaksana untuk mempertimbangkan apakah melanjutkan hubungan ini mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan kedua belah pihak. Stoicisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan alasan, mempertimbangkan pilihan kita, dan memahami kapan melepaskan adalah jalan yang paling baik. Dalam hidup, terutama dalam hubungan, waktu bisa membuat perbedaan besar. Menyadari hal ini dan menghadapinya dengan pola pikir stoik membantu kita menavigasi hubungan dengan bijaksana, memahami bahwa terkadang, ini bukan hanya tentang usaha atau cinta yang kita berikan, tetapi tentang menerima apa yang berada di luar kendali kita. Nomor 12, kamu hanya sebagai pilihan saja. Pernahkah kamu merasa hanya sebagai opsi, sesuatu yang diabaikan sampai ada yang lebih baik? Ini adalah tempat yang sulit, dan dari perspektif stoik, ini tidak sejalan dengan hidup yang bermoral dan menghargai diri sendiri. Ketika kamu merasa seperti setelah pikiran dalam sebuah hubungan, seringkali itu karena pasanganmu tidak sepenuhnya berkomitmen padamu atau hubungan itu. Mereka mungkin hanya mempertahankanmu karena takut sendirian atau sedang menunggu seseorang yang mereka anggap lebih baik. Bayangkan kamu berada di sebuah kapal di mana kaptennya tidak yakin dengan tujuannya. Kamu hanya melayang, menunggu angin berubah. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang besar, mengingatkan kita dalam meditasi bahwa kita harus bertindak dengan tujuan dan kejelasan, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Jika pasanganmu melihatmu sebagai sementara, itu adalah sesuatu yang di luar kendalimu. Namun, yang bisa kamu kontrol adalah reaksi dan keputusanmu terhadap situasi itu. Misalnya, kamu berkencan dengan seseorang yang jarang merencanakan sesuatu denganmu. Mereka terlihat menyisipkanmu di antara komitmen lain mereka, tidak pernah memberi perasaan bahwa kamu adalah prioritas. Mungkin mereka bahkan membatalkan rencana di menit terakhir karena ada yang lebih penting. Perilaku ini bisa membuatmu merasa kurang dihargai dan bertanya-tanya di mana posisimu. Ini adalah tanda jelas bahwa mereka melihatmu sebagai pilihan kedua dan bukan sebagai seseorang yang ingin mereka investasikan. Sebagai orang stoik, kita diajarkan untuk mengenali nilai diri kita dan tidak membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak hormat atau dianggap remeh. Jika kamu merasa selalu menjadi yang kedua atau hanya sebagai opsi, penting untuk menilai apakah hubungan ini benar-benar memenuhi kebutuhanmu. Apakah kamu berkembang sebagai pribadi? Apakah kebutuhanmu terpenuhi? Jika tidak, saatnya untuk menerapkan kebijaksanaan stoik dan menjauh dari situasi ini. Penting untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang kamu inginkan dan layak dalam sebuah hubungan. Kamu berhak bersama seseorang yang melihatmu sebagai pasangan yang berharga, bukan sebagai rencana cadangan. Jika pasanganmu tidak mau berkomitmen atau tidak memperlakukanmu sebagai prioritas, maka sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan ini. Ingat kata Seneca, bukan karena hal-hal sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, hal-hal menjadi sulit. Beranilah membuat pilihan yang sulit dan jangan puas menjadi pilihan kedua. Mengakhiri hubungan yang tidak memenuhi kebutuhanmu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan langkah menuju menemukan seseorang yang akan menghargai dan mencintaimu. Jadi, ambil langkah mundur, evaluasi situasinya, dan tentukan apakah tetap berada dalam hubungan di mana kamu bukan prioritas sejalan dengan nilai-nilaimu. Tidak apa-apa untuk pergi dari hubungan yang tidak berkembang sesuai harapanmu. Dengan melakukannya, kamu memberi ruang untuk orang yang tepat masuk ke dalam hidupmu, seseorang yang akan melihatmu sebagai karakter utama, bukan hanya sebagai pendukung. Saat kita menyimpulkan pembahasan tentang tanda-tanda awal bahwa sebuah hubungan mungkin tidak akan bertahan,
jelas bahwa kebijaksanaan stoik menawarkan lebih dari sekadar filsafat kuno, ia memberikan nasihat praktis untuk hubungan modern. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai kedalaman, saling menghormati, dan integritas pribadi dalam hubungan kita. Ingat, gairah yang menggebu mungkin menggembirakan, tetapi tidak menjamin komitmen yang langgeng. Hubungan yang sebenarnya dibangun di atas nilai-nilai yang sama, komunikasi terbuka, dan kesediaan bersama untuk berkembang. Jika video hari ini membuatmu merenungkan hubunganmu sendiri, bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Apakah kamu mengalami salah satu tanda peringatan ini? Bagaimana kamu mengatasinya? Mari kita diskusikan dan belajar dari pengalaman masing-masing. Dan jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan stoik yang diterapkan dalam situasi nyata. Saksikan juga video yang direkomendasikan di layar sekarang untuk memperdalam pemahamanmu tentang stoicisme dan meningkatkan hubunganmu. Terima kasih telah bergabung hari ini, dan ingatlah, dalam cinta dan kehidupan, bukan hanya tentang bertahan menghadapi badai, tetapi juga belajar bagaimana berdansa di tengah hujan.